asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan rumah Bang Fahmi, mudah-mudahan Bang Fahmi beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki serta urusan, diberkahkan umur serta kehidupan, dan semoga juga mudah-mudahan dilancarkan untuk meminang jodohnya. Amin. Biar rumahnya cepat laku. Amin. Ya kan kita kebagian ya. Yang saya hormati dan saya muliakan juga para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, RT RW, wabil khusus RT Ridho yang selalu mensupport kita. Mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki serta urusannya. Juga yang saya hormati dan saya muliakan juga para jamaah, khususnya Bang Ikang sebagai dokumenter. Mudah-mudahan selalu semuanya yang hadir selalu diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan keistiqomahan, dilancarkan rezeki serta urusan, juga diberkahkan umur serta kehidupan. Dan mudah-mudahan yang belum nikah biar cepat nikah. Amin. Yang udah nikah belum punya anak biar punya anak, yang udah punya anak biar nambah lagi anaknya. Kalau yang udah punya bini satu, mudah-mudahan cukup satu aja. Kalau pengen nambah lagi ya nggak apa-apa. Kalau nggak takut sapu balik mah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliaulah kita bisa berkumpul. Karena berkat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, alhamdulillah kita masih dapat bisa berkumpul dan bermuajahah di tempat yang insya Allah semua kita yang hadir pada malam hari ini berada dalam naungan ridho serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah, berkat Nabi kita lah kita bisa keluar dari zaman yang penuh dengan kegelapan kepada zaman penuh dengan cahaya, minal zulumati lan nur. Sebelumnya mari sama-sama kita menghadiahkan suratul Fatihah untuk pengarang kitab dan juga untuk guru-guru kita dan diri kita, agar ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini, juga malam-malam yang sebelumnya dan malam-malam yang berikutnya nanti menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. La hadrati mu'alifi hadzal kitab Asy-Syaikh Abi Bakr bin Muhammad Asy-Syafi'i, summa ila jami'i mu'allimina wa asatidatina wa masyayikhina. Lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa amma ma yubtilu as-sholata. Wa amma dan adapun ma perkara yubtilu yang membatalkan apa ma as-sholata akan sholat. Bahwa maka adapun ma yubtilu as-sholata itu tarkus syartin minas surut, adalah meninggalkan satu syarat dari syarat-syarat sahnya sholat ya. Jadi perkara yang membatalkan sholat ya secara umum adalah meninggalkan salah satu syarat daripada syarat-syarat sahnya sholat ya. Autar kuruknin minal arkanil marroh, atau meninggalkan satu rukun daripada rukun-rukun yang berlaku di dalam sholat ya. Contohnya syarat dan rukun, syaratnya kita
ketika mau melaksanakan sholat itu adalah harus dalam keadaan suci, ya. Maka diwajibkan kita untuk berwudu atau bertaharah terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Maka ketika kita tidak memiliki wudu atau tidak berwudu terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat, maka sama saja sholat kita tidak sah, ya. Atau meninggalkan satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Misal salah satu rukun sholat adalah mengucapkan atau melaksanakan niat di dalam hati. Karena minimnya pengetahuan dia dan karena tidak mencari tahu, padahal banyak fasilitas untuk dia bisa memperbaiki tata cara ibadahnya, ya, tapi tidak dilakukannya. Contohnya, niat itu harus dilaksanakan di dalam hati. Ketika dia tidak melaksanakan niat di dalam hati, maka sholatnya tidak sah, ya. Kan udah di mulut, kalau di mulut namanya bukan niat, ya, namanya talaffuz, ya, mengucap atau melafazkan. Qala fi Zubadi, berkata siapa musonif fi Zubadi di dalam kitab Zubad, wa yubtilu sholata tarik ruknin au mawatu sartin min surutin qad madau, ya, dan meninggalkan rukun itu membatalkan sholat atau kehilangan satu syarat daripada syarat-syarat sah sholat yang telah dilewatkan, ya, atau yang telah dijelaskan. Ya, jadi kemarin-kemarin yang sudah dijelaskan, yang sudah dipelajari, sebisa mungkin kita praktekkan, ya, di dalam tata cara kita atau pelaksanaan kita untuk beribadah. Contohnya khususnya di dalam sholat, ya, kemarin kan udah jelas tuh. Suatu kita kemarin udah hatam, kilokan masih kagak ingat juga kan gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya masih pada ingat, ya. Nggak apa-apa nyangkut dikit, yang penting, ya, yang sedikit diamalkan, yang sedikit dipraktekkan, ya. Insya Allah yang sedikit nanti akan bertambah pemahaman kita dengan sendirinya, ya. Seiring waktu kita yang penting selalu mencari tahu dan belajar. Jangan sampai, ya, kita belajarnya itu bosenan, belajarnya musiman, jangan sampai, ya. Kita minta supaya pengajian kita ini bukan enggak mentok sampai kita misal pindah rumah atau gimana, ya, harus ada sampai kita nanti tua nanti harus selalu ada, ya. Meskipun nanti seandainya gurunya udah pada kagak ada, pengajian mah kudu ada tetap, ya. Di Gang Anggrek kudu ada pengajian anak muda khususnya, karena semakin kemari, ya, krisis apa sebutnya, moral, ya, sudah banyak terjadi di kalangan pemuda. Makanya pemuda itu harus jadi pemuda yang taat kepada agama supaya hidupnya teratur. Karena emang pemudanya nggak pada taat sama agama, akhirnya hidupnya nggak teratur, ya, kan begitu akhirnya. Mudah-mudahan di sini mah anak Gang Anggrek pada teratur semua karena paham agama. Ya, terus yang selanjutnya, wa amma sunanuha fakasiratun, dan adapun sunah-sunah sholat itu fakasiratun banyak. Minha, diantara sunnah yang banyak itu adalah perkara mahiyah khorijah sholat, adalah perkara yang berada di luar sholat, ya. Terus yang kedua itu adalah perkara yang ada di dalam sholat. Jadi ada dua sunnah di dalam sholat, ya. Ada dua sunnah yang berkaitan tentang sholat. Yang pertama sunnah di luar sholat, yang kedua sunnah di dalam sholat. Nanti ada bagian lagi di dalam sholat itu ada sunnah yang disebut sunnah abad, ada yang disebut sunnah hayat, ya. Nah, di sini yang ada di luar sholat, sunnah di luar sholat apa aja? Wa huwa al azanu. Yang pertama sunnah di luar sholat adalah kita mengumandangkan azan, ya. Kalau di rumah sendiri gimana? Ya nggak apa-apa, azan juga sendiri di rumah gitu. Kalau misal masih pantas buat azan atau wal iqamatu atau qomat sebelum kita melaksanakan sholat, ya.
Asal jangan azan udah mentok waktu sholat mau habis aja, jangan sholat asarnya jam 5:30 ya azan sendirian dalam rumah. Baru azan sholat asar ya. Ya jangan. Ngajar itu tepat waktu juga kan? Yang enggak mesti sih. Yang penting ya tapi buat kita aja gitu. Iya. Buat kita aja. Ntar kita melaksanakan sholat sunnahnya, kemudian diteruskan dengan kita iqomah, kemudian melaksanakan sholat wajibnya. Kayaknya ribet banget, waktunya kemakan banyak, misalnya karena ada pekerjaan lain gitu. Yang namanya sunnah dikerjain bagus, nggak dikerjain juga kagak apa. Mayusabu ala fi'lihi walayu ala tarkihi, bahasanya itu. Sunnah kalau dikerjain dapat pahala, ditinggalin kagak dapat dosa. Itu sunnah. Nah, kemudian warawatibu minas sholawat, dan sholat sunnah rawatib dari sholat-sholat yang 5 waktu. Wahya isnatani wa isruna rakaatan. Sholat sunnah rawatib jumlahnya itu ada 22 rakaat. Dibagi ya asrun minha muakkadatun. 10 rakaat itu ya masuknya sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad itu sunnahnya mendekati kepada hukum wajib. Ya. Sunnah muakkad baru fardu kan gitu. Nah, sunnah muakkad itu sunnah yang mendekati hukumnya kepada wajib. Kapan aja pelaksanaan sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkad? Yang pertama rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya itu sunnah muakkad masuknya. Karena ganjaran orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya itu seperti seisi bumi, seisi dunia, ya seisi langit dan bumi, ya seperti dia itu memiliki perkara di langit dan di bumi itu. Orang paling kaya ada pokoknya orang yang ngerjain 2 rakaat sebelum subuh, itu orang paling kaya. Makanya gampang kita kalau pengen dipandang kaya di mata Allah, di pandangan Allah, ya cukup rajin aja kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Susah banget. Ya emang susah, yang gede-gede mah pahalanya berat banget kayaknya. Padahal makan 2 rakaat doang ya. Iya. Bangunnya susah. Kita kayak nempel di kasur. Mata susah buat belek. Ya begitu dah modelnya. Emang kalau yang pahalanya gede pasti ngerjainnya berat. Contoh pahalanya gede yang ngerjainnya berat apa? Datang duluan sholat Jumat. Iya itu. Ya kan? Coba dah. 10 dah tuh. Ya. Merebut. Kalah kita dengan marbot paling gede pahalanya dia, ya. Marbot pahalanya paling gede. Kan kemarin dijelasin, ya. Itu ketika sholat Jumat di pintu masjid ada 2 malaikat yang nungguin. Absen, Ya, absen dia. Absen tuh. Marbot mulu. Makanya kan di dalam Al-Qur'an jelas banget tuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kan gitu dalam Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, maka yang demikian itu adalah lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, seandainya kalian itu tak tahu. Karena kita nggak tahu, makanya kita nggak mau main duluan datang pas Jumatan. Kenapa nggak tahunya? Karena seandainya pahala itu ditampakkan wujudnya oleh Allah, ya, orang yang datang pertama ke dalam masjid pas hari Jumat, ya, pahalanya seperti berkurban 1 ekor unta. Yang kedua seperti berkurban 1 ekor sapi. Yang ketiga seperti berkurban 1 ekor kambing. Yang keempat seperti berkurban 1 ekor ayam. Yang kelima seperti berkurban 1 ekor
bukan satu butir telur ya. Ya kalau kita datangnya paling doa, telur apaan yang kita mau korbanin ya? Untuk. Ya enggak, datangnya paling doa. Telur ini yang telur bakteri kali, terlalu kuman ya. Kalau seandainya ditampakkan pahala tersebut, orang yang datang duluan melihara onta banyak banget di rumah. Penuh ya. Ya, seandainya ditampakin karena kita kagak. Iya. Solid lagi ngawon aja. Iya. Ya karena tidak ditampakin tuh, makanya pahala yang gede itu kalau seandainya ditampakin kita nggak bakal bisa nampungnya, gitu tuh ya. Nah terus kapan lagi sholat sunnah rawatib yang masuknya sholat sunnah muakkad? Yang kedua adalah warok atani qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Ya, terus kapan lagi warok atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur. Warok atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Warok atani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Itu semuanya masuknya hukumnya sunnah muakkad, sholat rawatibnya tuh. Kalau asar nggak ada ya? Asar ada sebelum, cuman dia masuknya sunnah doang. Oh iya. Sunnahnya sunnah biasa. Ya, Itu kenapa tuh ya nggak ada ya badanya ya? nggak ada nggak ada ba'diyahnya. Kenapa? Ya kan begitu. Saatnya Sempit lah begitu, ya. waktunya sempit juga kan, emang kan Orang repot sih. buat orang juga pada istirahat, emang juga masuk kepada waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat yang nggak punya sebab. Gitu. Udah begitu aja. Karena waktu setelah sholat asar itu disebut waktu ya diharapkan kita melaksanakan sholat sunnah yang tidak punya sebab. Kalau sholat kodo boleh tak? Sholat Boleh. kodo karena punya sebab. Boleh. Karena kemarin kita Ini malu mau isak kan sholat sunnah itu. nggak boleh ujuk-ujuk sholat sunnah, nggak boleh karena bukan waktunya. Kenapa sih kok begitu? Emang syariat kudu yang namanya aturan, bagaimana yang bikin ya gitu. Kita mah tinggal bagaimana, Pasti ada sebabnya. pasti ada sebabnya. Kalau kita mah bagaimana kita nih taat sama aturan. Aturan mah buat dilanggar, iya buat yang bandel. Kalau buat yang enggak makan kagak. Ya. Kalau sholat Jumat ada badiah. Kalau Jumat badiah ada, itu setelah zuhur masuknya. Jumat apa Johor? Kalau niatnya gitu. Masuknya. Dia. Ya badiah zuhur. Oh iya. Johor bukan ke Jumat. Ya Jumat karena kan tetap kita waktunya setelah zuhur. Itu sebelah sini. Tetap badiah zuhur. Ya. Terus Kalau qobliyah juga. nah kalau misal sebelum sholat Jumat sebenarnya emang enggak, Masjid ya? pas hari Jumat itu enggak ada sholat sunnah qobliyah sebenarnya. Masjid Ya, aja. iya, emang kan memang harus disegerakan ya untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Setelah azan itu kan yang bagusnya itu setelah azan itu khotib itu Tip ada di belakang. harus udah ada di mimbar. Ya. Habis ajannya langsung ada di mimbar sebenarnya. Cuman kan karena kita mah ibaratnya Jangan masuk masjid dulu tadi ya. iya, Biar makanya nyaman dulu. sebenarnya tuh masjid kita seharusnya konsepnya saya itu harus dibikinin itu pintu Itu samping. lagi. Oh begitu. Iya. Iya, harus di luar dulu. Khotib mah Oh, imamnya. khotib mah Di datangnya luar dari belakangan. masjid biar Oh jamaah gitu. masuk. Oh bintang tamu berarti ya? Iya, Yang khotib mah maksudnya datangnya belakangan. imamnya gitu. Iya. Yang Iya, khotib. khotibnya Saya baru masuk dia. kayak di Palu dulu ada gitu. Kan masjid kita dulu sama gitu. Ada pintunya Setelah dulu. ajan baru itu masuk. Buat samping itu. Iya, Iya. Bintang tamu dia. Jadi nggak lewat Tamu. jamaah gitu. Jadi nggak ke anuan, nggak ke dupak-dupak sama jamaah yang lain. Nah terus Jadi pahalanya kita dapat. wasinta asrota goiru muakadati, dan 12 rakaat ya itu hukumnya sunnah yang goiru muakadah, artinya yang tidak terlalu ditekankan gitu ya. Artinya nggak terlalu ditekankan itu nggak sampai kita ya terserah mau dikerjain atau enggak, tapi alangkah lebih bagusnya dikerjain. Tapi yang ditekankan itu adalah waktu-waktu yang tadi itu, yang sunnahnya sunnah muakkad. Nah sunnah yang goiru muakkad kapan aja nih kan gitu surat rawatibnya. Wahya rakaatani qabla zuhri wa rakaatani ba'daha. Ya,
2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, ziyadatan alal muakkadat. Jadi sholat sunnah rawatib sebelum zuhur 4 rakaat, 2 rakaatnya sunnah yang biasa, 2 rakaatnya sunnah muakkad. Setelah zuhur 4 rakaat lagi sholat sunnah yang pertama kita kerjain sholat sunnah yang muakkad, yang keduanya ghairu muakkad. Tuh, jadi 4-4 sebelum qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Itu sama. Zuhur. Zuhur. Tapi 2 rakaat ya. Tapi 2 rakaat. Oh, 2 salam berarti? 2 salam. Iya 2 salam. Itu sama kopi. Iya, ya sama. Itu ghairu muakkad itu. Ya, yang satu hukumnya, yang 2 rakaat hukumnya muakkad. Iya. Yang satunya lagi hukumnya ghairu muakkad. Terserah Gitu. levelnya tuh. Terserah dah mau dikerjain apa kagak. Cuman paling kagak yang muakkad kita kerjain. Tuh. Nah, kemudian wa arbaun qoblal asri dan 4 rakaat sebelum sholat asar. Tuh. Di hari Sunnah Jumat. ghairu muakkad, suhamu hari. Ya, 4 rakaat sebelum asar tuh. Cuman hukumnya ghairu muakkad, sunnahnya biasa. Jadi semuanya 2 salam semua tuh. 2 salam semua, 2 rakaat. Terus Sunnah kan 2 rakaat. warok atani qoblal maghribi dan 2 rakaat sebelum maghrib. Ya. Warok atani qoblal isya'i dan 2 rakaat sebelum isya. Itu yang masuknya sunnahnya ghairu muakkad. Nah, kemudian wa amal witru bahwa sunnatun mustaqillah. Adapun sholat witir itu adalah sunnah yang mustaqillah. Artinya sunnah yang emang yang benar-benar itu mah nyontohnya emang perbuatan Nabi. Enggak ada tuh penjelasan tentang sholat witir di dalam Al-Quran, kagak ada. Ya, nggak ada. Makanya maksudnya sholat sunnah yang mustaqilah. Ya, sama seperti sholat duha, sunnahnya mustaqilah karena memang perbuatan Nabi. Oh, jadi nggak ada perintah dia. Emang pekerjaan yang dicintai nama Nabi. Makanya Nabi makan bahasanya demen yang ganjil-ganjil, seperti Allah suka sama yang ganjil. Innallaha witrun wa yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan Allah itu mencintai perkara yang ganjil. Makanya kalau yang punya bini mau Ganjil. satu, mau tiga, jangan sampai 4. Jangan. Gitu. Jangan. Gitu. Kalau Gendap, banyak gendap. pasang 3 dah gitu ya. Iya. Anak lu nih ganjil. Dengan ganjil kalau bisa Bisa yang, kita yang rada ya. banyak kan. Satu aja cowok. Gimana aja? Udah. Udah. Oh iya, cari yuk. Emaknya yang baru. Biang. Iya. Gimana? Tiga biang, jadi tiga semua. Ya kalau udah bisa adil mah nggak apa-apa. Terus sholat sunnah witir itu paling banyaknya adalah ihda asyarota rakaatan. Ya, paling banyak mengerjakan sholat witir itu jumlah rakaatnya adalah 11 rakaat. Wa adnal kamali, dan di bawah sempurna artinya yang sedang-sedang aja. Salasu rakaatin 3 rakaat, sedang gue ngerjain 3 rakaat. Wa aqaluhu, dan paling dikitnya itu adalah rakaatan wahidatan, 1 rakaat. Ya. Paling banyak 11, sedangnya 3, paling dikit 1. Satu boleh. Karena kan witir 1 ganjil. Iya. Nah, terus wamina sunani, dan daripada sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, mahwa matlubun fi sholati wa huwa qismani. Adapun sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat itu ada 2 bagian, ab'adun wa hayatun. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ya. Wal ula, adapun yang pertama adalah sunnah ab'ad itu sab'atun, ada 7. Ya, yang masuk sunnah ab'ad ada 7 di dalam sholat. Apa aja? At-tasyahudul awalu, tasahud pertama. Ya, tahiyat pertama hukumnya sunnah ab'ad. Wa qu'uduhu, dan duduk tahiyat sunnah ab'ad.
wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, bersolawat kepada Nabi pada tasahud pertama, tasahud awal. Wassalatu ala ali fi tasyahudil akhiri, dan bersolawat kepada keluarganya Nabi pada tasahud akhir. Ya, maksudnya sunnah abad, kudu dibaca. Ya. Wal kunutu, dan kunut. Wal qiyamu, dan berdiri lahu bagi kunut. Jadi ngerjain kunut pas i'tidal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi, dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi bihi. Ya, bersolawat kepada Nabi, keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi di dalam kunut. Ya. Wa idza turika minha syai'un jubira bisujudi sahwi. Apabila tertinggal daripada sunnah-sunnah ab'an tersebut, maka wajib diganti dengan sujud sahwi. Ya, artinya wajib diganti. Sebenarnya begini, kalau ingat kita tadi nggak ngerjain sunnah abadnya, ya, tapi kalau seandainya udah keburu kita nguluk salam, ya nggak mesti gitu. Ya, kalau udah keburu kita habisin dulu, tapi kita karena lupa tadi, bener-bener lupa, kita nggak sujud sahwi begitu, udah lewatin aja nggak apa-apa, nggak mesti diulang sholatnya. Ya, tapi seandainya kita inget tadi kita nggak ngerjain sunnah abadnya, maka wajib diganti sujud sahwi gitu. Tapi kalau imam terus di luar makmum ngikutin terus di luar, tadi kayaknya 5 rakaat ada tak ada itu imam gitu. Gimana kan? Jadi kita jadi makmum nih, nggak Wah. sujud sahwi nih ya, bisa salam aja. Nggak apa-apa. Ingetin ustadznya apa? Pas sudah selesai. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Padahal sholatnya 5 rakaat gitu. Nggak apa-apa. Nanti kita kan Ngikut. udah nanti nggak yakin, apa kita yang ngulang apa kita nggak usah tegur, kita ngulang sendiri gitu kan. Jadi ya, makmum itu punya 3 pilihan. Ketika misal kayak tadi kelebihan rakaat ya, Sadar makmum Sadar. sadar. makmum sadar. Yang makmum yang sadar ketika Kelebihan ya. kelebihan kan ada yang ngingetin tuh, ya kan, subhanallah kan gitu ya. Ketika imamnya ingat, pasti dia kembali duduk, tapi dalam artian kembali duduknya itu sebelum dia keadaan tegak. Oh, Iya baru bangun gitu. Ya, kalau masih baru bangun dia nggak apa-apa duduk lagi. Tapi kalau udah tegak gimana? Kan gitu. Kalau seandainya udah berdiri tegak, imam itu terusin sholatnya, tambah 1 rakaat. Tapi ngikut kita ngikut Tat. makanya nih makmum punya 3 pilihan. Ya, Antara itu, benar itu. yang pilihan pertama dia duduk Sendiri lagi ya. duduk sambil menunggu imam selesai rakaatnya. Oh, nunggu. Ya. Terus duduk. Yang kedua tetap kita ngikutin imam. Yang ketiga kita muparoko, Bisa. misah kita Bisa sendiri. jadi makmum. Ya. Terus gimana habis begitu? Ya, apakah wajib sujud sahwi? Wajib sujud sahwi. Ya. Yang kedua itu tuh ya, yang kita ngikut imamnya itu ya. Tapi yang muparoko juga dianjurkan sujud Oh gitu sahwi. juga. Padahal mau jujur bisa. Walaupun dia bisa, dianjurkan sujud sahwi. Gitu. Jelas ya? Tapi Oh, imam yang lagi sahwi kan? Imam yang nggak sujud sahwi, nggak apa-apa. Kita sujud sendiri. Kita sujud sahwi. Gitu. Kita kan bisa tahu. Kan imam mah karena Karena kita kerja enak. Nah, biarin kita ngulang sendiri gitu. nggak bisa. Jadi kalau gitu namanya kita ragu, daripada kita ragu-ragu mendingan muparoko sekalian gitu. Daripada kita ragu-ragu mendingan muparoko sekalian. Jelas ya? Jadi jangan ragu-ragu, ikutin gitu. Seringnya kan sujud sampai 3 kali itu terakhir kelebihan. Nah. Ada tuh ada kurang satu Ya itu tadi makanya kita kudu ngingetin. Ya, kudu ngingetin, makanya yang di belakang imam kudu orang yang paham juga. Jelas ya? jelas. Yang mau nanya lagi nggak nih? Lu nanya nggak lo, woi? Komen. Lu mau nanya nggak? Ya tadi saya sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat, gimana itu? Boleh kayak Boleh, tinggal 1 rakaat. Kalau masih dapat 1 rakaat, sah nggak sih ya? masih
dapat Jumat. Tadi gua sholat di ini kan ketinggalan. Ada satu setengah. Enggak, udah satu nih. Heeh. Al-Fatihah yang kedua. Ya, itu masih dapat. Masih dapet ya? Kita cukup Boleh sholat udah 1 rakaat ruku. lagi. Boleh imam udah ruku. Nah, kedua, kalau imam udah ruku di dapet. rakaat kedua, terus pas Al-Fatihah. i'tidal kita baru datang, ya Dapet. nggak dapet. Kita tetap niatnya niat makmuman, tapi sholatnya zuhur. Itu berarti 4 rakaat. Yang 4 rakaat. Saya tadi. Tadi kan lu 1 ketinggalan. Oh iya. Iya. Iya, dapat masih ya. Iya, karena Karena pas lu dateng gua Masih udah udah ruku. ruku, udah ketinggalan dah itu mah. Jalan dah. Masih Al-Fatihah tadi mah. ada lagi nggak? Ada. Nah, lu tadi dijelasin kalau tahiyat yang pertama itu nggak sampai habis tadi ya bacanya. Iya. Nah, itu sampai batasnya sampai yang mana sih? Tat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, sampai situ. Wala alinya enggak? Walalinya enggak. Kenapa sih? Kan gitu. Kamu enggak wala lagi. Iya, kenapa sih enggak boleh kita bersolawat kepada keluarganya Nabi pas rakaat pertama, pas tasawuf pertama, sementara Allah takutnya disebutnya ada sholat di dalam sholat. Oh gitu. Oh sampai Muhammad tadi gitu ya. Jajan nggak Iya, apa? enggak sampai habis. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Iya, Gitu, enggak. gitu, nggak boleh. Nggak boleh lah, nggak habis mau gimana? Ya, karena ntar dia tempatnya adanya di tasawuf yang terakhir. Itu. Iya, baru tahu. Gua Tahu, tahu. Ya, Tapi kalau kita sampai 14 tuh saking enaknya enggak? Gimana enggak? ya kalau sampai 14 gimana ya nggak apa-apa. Sengaja cuma ya, tak kan kita nggak tahu. Tapi pas udah inget kita berhentiin aja. Kita kali dia ya. langsung Iya. ya aja langsung diri aja. Kadang-kadang kita keenakan gitu. Ya nggak apa-apa kan karena ini kan karena kita nggak sengaja, kecuali sengaja. Dulu tuh kalau saya kan tadi ketinggalan satu ya. Saya pas baru duduk itu kan sholat apa imamnya atahiyatul terakhir tuh ya dia. Saya baca apaan tuh? Baca tahiyat juga. Ikutin aja sampai Iya, tapi jangan sampai habis. Jangan sampai habis. Nah, Dapat. saya nih lihat Gimana sholat enggak? adaan, Dikit banget kopinya. sholat subuh nih, Heeh. lihat sholat adaan, tepuk dari belakang, hati saya langsung jadi imaman itu, Nggak mesti. nggak mesti ya? Enggak. Nggak Saya mesti. dari Gini saya kan gini ya kalau kita begini. Kalau misal kita sholatnya bukan sholat fardu, ya karena kan dia ngikut imam karena taunya kita nih lagi sholat Fardu. fardu. Seandainya kita bukan sholat fardu, kasih isyarat kita Jangan sholat sunnah gitu. saya sholat fardu, Nah kalau sholat fardu nggak mesti niat di dalam hati itu jadi imam, nggak mesti. Udah ada saya enggak? spontan, Ada saya nggak? saya aja nih nyokap saya nih, ayo pak sholat bareng, Habis ini mah. belum siap dah kalau buat sholat subuh. Anakmu udah di belakang, ya udah mau nggak mau, Allahumma dina fiman hadain. Ya kita mau gimana? Ya. Udah dicolek duluan. Ya nggak apa-apa. Kalau lu enggak hafal lu enggak apa-apa. Hafal. Tapi boleh kan Tat? Katanya kalau Cuma gua Hah? cuma Allahumma ini ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus juga di situ harus ada sholawat kepada Nabi. lengkapnya gimana? Kan di sini yang bahasanya masuk sunnah abad itu adalah satu baca kunut dalam keadaan berdiri dan bersolawat kepada Nabi, keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi. Seandainya kita nggak hafal gimana? Ya kita cukup baca sepegalannya aja sama ujungnya udah. Allahumma Kamu biman baik-baik hidayah ya. wa sallallahu Iya, ala iya. sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kalau nggak hafal Penutupnya lagi. Tahan, banyak yang nggak hafal di kunut nih. Iya, kadang-kadang muter-muter mendengar kita salah. Allahumma dini fi man hadait, ya kopi manis wa kopi pahit. Kita muter-muter kita. Kita mau udah pakai doa Rabbana atina fid dunya hasanah aja udah. Terus juga jadi. Iya, cuma Pakai tetap kartu. tutup sama sholawatnya kudu di bawah. Oh, Di bawah di belakangnya boleh itu dah. Hah? Di belakangnya kita tutup pakai Iya, sholawat. nggak apa-apa, tetap di bawah sholawatnya. Kalau emang nggak hafal, cuman sembari kita belajar, sembari kita ngapalin bacaan-bacaan di dalam sholat. Ya sih emang Iya, kudu kan? gitu. Jangan ibaratnya kita kan bahasanya orang nyari ilmu itu Dua puluh tadi. ada orang Ini yang ada 20. sebutnya tahu dia cukup dengan pengetahuannya, ada orang yang nggak tahu dia mencari tahu, ada orang yang tidak tahu dia mencari tahu, ada yang nggak tahu dan nggak mau tahu. Heeh. Yang bahaya yang terakhir itu udah nggak tahu, nggak mau nyari tahu. Ya, jangan sampai kita kayak begitu. Kita posisikan kita ini sebagai orang yang masih bodoh di dalam agama. Ya, supaya kita ini nggak bosan untuk mencari tahu tentang bagaimana kita menjalankan agama kita sendiri. Itu. Jangan sampai kita emang kagak tahu mau pinter mulu,
dinasihatin ngelawan mulu. Tapi tak kunut itu emang bener doanya boleh diganti. Boleh kan? apa? Iya, misalnya kita apa 5 nih. Dari 6 ke 9 atau ke 10-nya. Iya, cuman kan Kita masuk ganti ayatan. cuman masuknya Terus ntar tetap namanya sholawat pun- di belakang nih tetap. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bawaan. Cuman emang di situ ada lagi kan, ntar ada lagi kunut nazilah, ya kan, ntar ada itu masuknya beda lagi. Tak, kalau tak perlu kamu kan anjing 2 rakaat kan Allah Akbar. Takbiratul ihram, Allah Akbar. Pengen Allah Akbar kan baca bukan semua 2 rakaat. Itu ada yang kadang panjang banget Allah. Tapi niat Bukan yang Allah. niatnya habis tak. Akbar. Yang niatnya habis nggak apa-apa. Enggak apa panjang Dia banget. temen kan karena itu mah Enggak masuk tajwid. nggak masuk bukan nggak masuk tajwid. Takbiratul ihram itu kalau emang kita dalam hati belum selesai niat, takbir aja, cuman jangan kelamaan. Kalau sengaja dilamain nggak boleh. Karena saatnya Allah Akbar. Jadi kalau takbiratul ihram mah kita baca panjang, Allahnya juga sebenarnya nggak sampai merubah kepada maknanya. Yang bahaya itu kalau sampai merubah kepada makna. Ya, jadi nggak masalah. Cuma Dia begini-begini tuh. Iya, ada tuh. Diri Cuma dulu dia ya. sholatnya di kafe dangdut. Nah, soalnya kadang ada yang muter begitu. Posisi dia harus ke kanan nih, harus kenain tubuh kanan. Tangan baik kan kanan. Kan kalau langsung gini langsung kiri. Tapi kalau orang memaknai makna tersebut dengan kanan-kanan, pasti dia begini, biar kata sekali doang. Ya nggak apa-apa, kan nggak ngerusak gerakan sholat. Iya. Heeh. Cuma jangan Iya. Itu kan emang ada sebagian yang menganjurkan seperti itu. Mungkin dia punya. Kalau Anda jujur nggak tahu dalilnya dari mana. Yang emang pernah gitu. Iya. Sendiri juga pernah apa namanya? Pernah ngerjain gitu. Cuman Anda nggak tahu ngerjain aja gitu. Ikut-ikutan aja dah. Ikut-ikutan aja dulu. Ya, cuman anehnya ini mikir lagi. Nah, apa mesti begitu ya, takbiratul ihram Biasa. meletakkan tangan kiri di bawah tangan kanan gitu. Terus ada juga yang gini-gini kita tuh. Nah, iya itu, Iya. ya mungkin dia punya alasan. Katanya tertentu. alasannya Kalau nyolok. Jadi nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah kalau begitu. Nah, kalau begitu bikin masalah. Ada yang gitu-gitu tuh juga yang Kalau Tapi- itu mah emang Nggak boleh. apa-apa. Nah, Karena tapi kita tak- kalau Kalau bisa. saya tangan saya, lutut saya nih nggak sejajar, domelin waktunya sholat. Emang kalau Harus sejajar nih. harus sejajar nih Iya, antara hati-hati. ujung jari Aneh. sama lutut nih harus Sejajar, sejajar. kan? Jajar Ya. maksudnya Kan ada tidak- orang yang di sini nih tak. Nggak boleh. Tuh nggak boleh tuh, Makanya makanya ntar ada sejajar. lagi tuh kita belajar kitabnya tuh, ntar namanya kitabnya Minhajul Qawim. Ntar dah ini mah yang ininya dulu dah. Kalau terlebih terperincinya lagi ntar ada Ada lagi. Ini mah kita namanya lagi pemula gitu. Kalau diajarin langsung yang Gumo, sekaligus kita gumo. begitu, Iya. ntar banyak yang lupanya. Jangankan begitu, yang syarat sama rukunnya aja yang kemarin belum tentu kita ingat lagi. Iya. Ya, nggak? Jadi dikit-dikit. Bisnis sekali ya. Ntar ada lagi kitabnya. Ya. Tulis di bawah. Ada lagi kan nih? Cukup. Ada yang ditat nih. Satu terakhir Itu, terakhir Dulu, saja. dulu lah itu tuh. Audiens. Sampo salah satu syarat mandi wajib kagak. Lagi belangsak banget nih mau blaki. Gini nolak mulu. Gak punya sampo. Nggak punya sampo. Oh, sampai Sampo mah habis. nggak Samponya jadi habis. syarat. Sunlight Bang. Ya. Sampo mah nggak jadi syarat. Ya. Yang jadi syarat mandi itu, ya, Umuru rambut lu. Aset bener ya, aset. yang Gila, jadi gila. syarat mandi itu airnya aja yang kudu suci. Ya. Tapi nggak wajib ya. Kemudian rukunnya itu Basah. cuma 2. Ya, niat sama meratakan air ke seluruh Tubuh. badan, ke seluruh kulit badan. Ya. Jadi sampo mah nggak jadi syarat. Ya. Kalau nggak ada sampo, jangan sampai menghentikan niat kita untuk berhubungan, ya, untuk bergandul, ya. Jangan sampai. Boleh. Jadi kalau emang mandi Dan nggak, zaman Abi itu pakai apa? dia mah Nggak pakai sampo ya? ada lagi kan mungkin bukan sampo ya, mau kayak air aja, mau syaratnya cuma ngeratain ke seluruh kulit sih. Yang penting sampai ke kulit kepala gitu. Itu sampo itu ngelobain pakai sampo ya? Kan Kutu, emang ya. beda ya. Kutu. Orang habis naik kan beda, apalanya keringetannya, lender. Ya, Kenyang. rambut pada lengket. Ya, rambut pada lengket. Ya, aduh kan tadi bikin status. Ya. Terima dulu sebelum ngaji Jakarta Pak. Tat, Ya. ini Tat. Soal kalau jamaah
ada 2 orang. Kayak baru ngeliat kemarin. Katanya. Ternyata kan biasanya selama ini yang kita lihat tuh agak mundur sedikit ya. Iya. Tapi katanya tuh yang benernya itu sejajar kan. Kau berdua. Kalau berdua. Enggak sejajar. Bedanya itu satu kaki nih ya mundur satu kaki atau satu kaki telapak kaki mundurnya di belakang ya. Yang penting mah jangan sampai sama imam, berarti kalau sama imam berarti kita nggak makmuman. Iya, baru ngeliat katanya Cuma nyaingin sejajar kan. Enggak. Makanya Enggak lah. pengen aja malam ini. Tetap yang namanya makmum mah di belakang imam. Kalau makmum di samping imam, berarti makmumnya mau nyaingin imam. Boleh. Ya. Itu bagian golongan musadik gitu kan. Sama ada kalau lagi berdua ada mau masuk lagi, yang ketiga tuh nepok imamnya atau makmumnya tak? Makmumnya. Makmumnya. Kalau makmum mah nggak mesti ditepok juga, jangan lihat ada yang nepok imam juga. Udah kudu mundur kan gitu. Atau jangan nepok makmumnya begitu, yang makmumnya kudu mundur sejajar sama dia. Biar rata. Biar benar-benar rata dia barisannya. Tapi memang harusnya di makmumnya sebelah kanan kan, Tat? Soalnya pernah nemuin, Tat, makmumnya sebelah kiri. Ya nggak masalah. Karena Nggak ada masalah. qualify. Nggak masalah, cuman kan lebih bagusnya sebelah kanan. Cuman kalau emang posisi tempatnya lebih sempit terus lebih memungkinkan kita sholat adanya sebelah kanan, ada masalah. Itu mah kondisional. Cuman alangkah dianjurkannya itu adalah kita di sebelah kanan. Ya. Lagi nggak? Cukup. Segitu aja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup. Waqafna wallahu a'lam Bisawab. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubatan likulli hawba wastur lanal maurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulina zabi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi